dulu, salam dulu. Salam, salam, salam. Ah, iya, oke. Ikon homadung aku itu dengan berdua. Bisa sampai 2 ya. Oke, itu harapan kami. Oke, Pak. Songonang makaulongi ho aleha surungan. Makan yang kita rasa. Oh, itulah. Oke. Lalu kamu mah. Pasada rata masanya mahina. Go puji-pujian hawana teo di pasal rahana itu oleh Tuhan. Apa nanti pada gotnya oleh Tuhan jubal ngadu pasu-pasu ke habis alhuna. Nama pula marpun keluarga bawahnya di sore dengan kasih. Di baru ketuturan rohani pasangan itu selalu pun guru nani nang semua ini selalu rencana-rencana nami di bagasa saja aku masih oleh Tuhan dinalau memulai akaular nami oleh Tuhan sehingga untuk mengambil hani di bagasa saja Tuhan masih kita lebih akan naik siatan Tuhan naik siulah mana lalu naik pasar kami kalau kamu nasib berhenti dengan Tuhan ada orang so masuk ke alam kami patuh pasir kalau habis pangan doh semua saya juga pasu-pasu asal makokor dari pasu tunggu di kami pasti aku ke masa-masa ini di kami sabut dengan Tuhan dina kurang sikok kita yang nanya sikok mereka doa baik aku Tuhan Yesus Kristus aku puji kami jalan sopan mau lihat yang mari Tuhan amin Amin. oh buku aku so kalau pemasukan Tuhan sebelum kita ke gereja so kami do si panganon dekesin dulu telepon ay si video saya mulai saton saya masuk-masuk Tuhan tak pada masa kita ke permaraan kita sebut kepada nompel kalau ibu tentang pemasukan saya Tuhan untuk mengamati kita perjalanan kita ibu sampai yang selesai antara tahun kita sudah jadi soal usul nabi itu buruk itu aku oma tidak nalas so deke video mempertulung muna pematang muna aduan pas-pas Tuhan nanti Ya, suapi. Aki buruk. Pangaudo HP holong nai selapok si tutu maka holong iau di ngoluki maka langsung na urang lobi serep ni rohai ido jemolo ikut dibayan ho Artana boy sinari doi dengan nai rohami hasia ahana boy terbahenau siang gogorohan nang pikiran ki na ikon lehonoku peoku tuho asa boy dengan marbalo solomi
makaholong iyaw di ngoluki makahalason na hurang lobi serep niro hai ido jumolo rikoti baento artana boy sinari doi engganai rohami hasia Ibadah nabutan kami marti Yesus Kristus Tuhan kami. Ibagasan mas neroha kami ada Tuhan di manubut niarion di pernako di mata nyari marsaka do guru nami do hela nami manjalo pasu-pasu parsaripion parbagasan ima anak ni Huryani pasahat ko dirina tua doang na badiai asan dia sakap ni rohana sida nagabi membentuk rumah tangga nagabi sitiruon di tonga-tonga ni dongan kami jolma makirim dohami ale Tuhan di pasu-pasu di asal pokok ma pasu-pasu di anak dot buru ni Huryamon buru nami dot hela nami nanaing berikrar asa sahat tu saur matua nasida lau gabe ribe sitiruon di jolo nami di jolo ni hula-hulana di jolo ni dongan tuguna margasto Tuhan di bata makilala dohami nagade jala pardosa dohami di Tuhan di perdalanan ni ngulu nami mahat doa kaharurangan nami naksoni buru dot hela namion urasi manasida di Tuhan nalau majalo pasu-pasu nasihat koi asa kulin manasida majalo ari nanay ro gabi bohal nasida may iparsaripeon nasida molobe di gelombang ni ngulu nasida riak di pardalanan ni ngulu nasida asa tabak manasida madalani ngulun di bagasan kuaso Tuhan di bata na mangidong mangilit mahami urasi mahami salud na hami na magpuan anak doon burumon lau majalo pasu-pasu hami pe na di bagasan mas niroka na di bagasan pakiriman asa sude mahami dapat pasu-pasu di bagasan sanerion sangat tu ari nanay ro Tuhan di bata pasatani masakap ni rohanani naksonian non duksay siyan namadjalo pasu-pasu parsaripion siyan dunia non uturusok kami lupi di bagasan paradatan asa Roma ho mali Tuhan manongay hami Roma ho lao mabimbing ulunami asa gabi dalam pasu-pasu tuktong di ulunami on ima parsaripion na ibaron gabilas tiro kami dito nga nami hami buang manalu suwak somani
Pamuruan namin, Raja si Dr. Buduran na sida sa lupa. Tuhan di bata, si Buto hami siyan kodo pasu-pasu. Asa tugido mahami mangulahonon, asang giat sahat, di bagas ang mas roha, dan kurang manang ahabi. O matang yang nami siyan seret di roha namin, upasahat kami may marhum di Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Amin. Bapak yang makasih, biarlah Bapak berjalan acara ini dengan baik. Biarlah Bapak kemuliaan bagi Bapak. Demikian juga nanti Bapak di acara pesta adat Bapak, kiranya Engkau juga yang selalu menyertai dan memberi mereka Bapak kesehatan. Biarlah juga berjalan dengan baik Bapak, agar namamu juga dipermuliakan. Terpuji namamu Bapak kekal selama-lamanya. Amin. Thou changest not thy congregations, they fail not.
Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Pagi ini kita berada dalam sebuah keadaan untuk menyegarkan kehidupan kita, kehidupan sebagai keluarga, di mana Bintang dan Esra datang ke hadapan Tuhan untuk memulai kehidupan yang baru dengan membentuk sebuah rumah tangga yang baru. Tetapi itu juga mengingatkan setiap orang yang sudah menikah apa arti dan makna menjadi suami atau istri. Pada saat yang sama dia juga menjadi gambaran bagi mereka yang belum menikah, bagaimana membangun sebuah rencana untuk sebuah pernikahan. Karena itu saya akan membacakan apa pesan Tuhan kepada suami istri menurut konsep liturgi HKBP. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Ikatan yang paling sempurna. Ada banyak nasihat kepada suami istri sering kita dengar, dan nanti kalian juga akan mendengar itu ketika upacara adat. Akan banyak nanti nasihat-nasihat, akan banyak harapan-harapan dan doa, akan banyak perbandingan-perbandingan. Tetapi yang terpenting, yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi. Maka kasih ini saya mengambil teks untuk kalian berdua pada pagi ini dari 1 Korintus 13 ayat 4 yang berkata, kasih itu sabar,
kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ada dua anjuran di dalam teks ini, ada 3 larangan. Saya akan memulai dari anjuran. Kasih itu sabar. Apa itu sabar? Dalam bahasa aslinya sabar ini kira-kira begini: napas panjang. Orang yang marah biasanya napasnya pendek-pendek. Kalau orang sedang marah, napasnya putus-putus. Sabar itu kuat menanggung, tahan menanggung. Sabar terhadap keadaan apapun, terhadap kesulitan, dan berani menanggung kesulitan. Jadi kasih itu konkret, dia tidak teoritis. Kasih bukan imajinasi. Kasih itu konkret, sabar ya, sabar, kuat menanggung, tidak gampang emosi, dia tetap tenang, tetap tenang. Maka dari disebutkan nafas panjang ya, nafas panjang. Dan orang-orang olahragawan juga menggunakan itu, psikolog juga menggunakan itu. Selalu dianjurkan tarik nafas panjang-panjang dan lepaskan pelan, isi terus tarik nafas panjang sepanjang kamu bisa, karena itu akan meredam emosi, meredam kemarahan, menormalisasi peredaran darah. Jadi sabar itu normal, normal, tidak kerasa rusuh, tidak emosional. Yang kedua katanya kasih itu murah hati, murah hati, gemar memberi, gemar menolong, gemar membantu orang. Tidak persoalan orang itu membalas atau tidak, karena memberi dari motivasi dari dalam. Jadi memberi tidak berdasarkan respon, tidak berdasarkan reaksi, tetapi memberi berdasarkan karakter, berdasarkan harga diri, murah hati, dibangun dirinya itu menjadi orang yang murah hati, yang suka membantu, suka memberi tanpa menginginkan balasan. Kalau balasan datang ya oke, tetapi dia tidak pernah berharap dia akan terus melakukan sebuah kemurahan kepada siapapun. Kemudian yang dilarang, ia tidak cemburu, tidak cemburu. Ini di zaman ini kecemburuan ini makin apa ini ya, makin bertumbuh pesat ini sekarang ya, karena kita berada di era kompetisi ya, era bersaing, era siapa yang paling hebat, era siapa yang paling populer, era siapa yang paling maju, era siapa yang paling kaya. Jadi zaman ini sangat rentan kepada kecemburuan. Tapi dalam sejarah Alkitab, cemburu atau iri hatilah awal dari pembunuhan. Cemburu atau iri hati menjadi bibit yang bertumbuh untuk membunuh di antara Kain dan Habel, saudaranya sendiri. Karena dia cemburu dan iri hati, akhirnya dia tega membunuh adiknya sendiri. Jadi cemburu ini sangat berbahaya. Cemburu kalau kawannya maju, duluan maju. Cemburu kalau kawannya lebih populer. Kalau kasih tidak demikian, dia akan bergembira kalau dia melihat kawannya maju. Cemburu. Jadi ia tidak cemburu, kasih itu tidak cemburu. Saya rasa di antara kalian itu tidak mungkin terjadi itu ya, tidak saling mencemburu ya. Yang berbahaya adalah bagian kedua. Kalau ini bisa terjadi dalam suami istri juga,
Ia tidak memegahkan diri, mengutamakan diri, mementingkan diri sendiri, mempopularitaskan diri. Itu zaman sekarang ya. Zaman sekarang adalah zaman di mana setiap orang ingin mempopulerkan dirinya. Itu makanya di mana-mana ada foto spot ya. Ada foto spot. Karena semua orang ingin memfotokan dirinya lalu menaikkannya ke media sosial. Karena manusia sekarang berkeinginan dia menjadi spotlight, menjadi di titik perhatian. Itu adalah awal atau bibit yang segar untuk memegahkan diri. Itu yang tidak boleh katanya, tidak boleh. Kasih itu tidak memegahkan diri. Bahkan dia merendahkan diri. Dia tidak mengutamakan dirinya, tetapi mengutamakan orang lain juga. Itu kasih itu. Dan satu lagi yang tidak boleh katanya, tidak sombong. Tidak sombong dalam bahasa aslinya, sombong itu seperti balon ya, membesar, membengkak seperti balon. Jadi balonnya besar, cantik dia, tapi isinya kosong. Itu sombong ya. Dalam bahasa aslinya sombong itu seperti balon yang mengembang, pompa anginnya, balonnya makin besar. Itu seperti itu gambaran sombong. Jadi orang sombong itu sudah kosong, tetapi memegahkan diri, membesarkan diri sendiri. Itu bukan ciri-ciri kasih. Jadi kasih itu katanya jelas sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan pada saat ini kepada kalian berdua dan kepada setiap kita yang hadir di sini diingatkan, kenakanlah kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Jadi sejak awal itulah menjadi pegangan ya. Dan kasih yang kita maksud adalah kasih agape. Agape. Jadi bukan filia, bukan storge. Ada dalam bahasa Semalungun disebut begini, agape sonai, agape sonai, ibadah siang bubakku. Kok dohorong kuhulu nasi bari nasiam di mana kan? Nape soni de kotuau, kamu dohorong aku tuh. Sekalipun engkau berbuat begitu kepadaku, aku tetap mengasihimu. Agape sonai, agape. Sekalipun kamu melakukan sesuatu yang tidak baik kepadaku, aku tetap mengasihimu. Jadi kuncinya dalam hidup, jangan tanya kasih orang lain kepadamu. Kuncinya ialah tanya apakah kamu mengasihi. Jangan tanya apakah dia mengasihi aku. Gak perlu itu. Itu bukan urusanmu. Itu urusan pasanganmu. Urusanmu ialah apakah aku mengasihi. Karena sekali kamu mulai apakah dia mengasihi aku, itu perlahan-lahan akan melahirkan bibit curiga. Bibit curiga yang bisa melahirkan fitnah ya. Jadi jangan mulai pertanyaan apakah dia masih mengasihi aku. Itu pertanyaan pacaran itu. Orang pacaran yang bertanya, mana itu mengasihi aku, yang mencintai aku, itu orang pacaran itu. Kalau sudah menikah, pertanyaan itu sudah berakhir. Apakah aku mengasihi dia? Itu pertanyaan orang yang sudah menikah, bukan apakah dia mengasihi aku. Agape sonai, manangah pelibeko, apapun yang kau lakukan kepadaku, aku tetap mengasihimu. Dan kenakanlah kasih itu, sebab itulah ikatan yang paling sempurna. Itulah juga yang mengikat kita pada hari ini. Dalam melanjutkan acara ini, di antara kedua keluarga besar Setompul dan Buang Menalu yang akan melakukan acara adat, kiranya kasih ini juga menjadi milik kita semua.
Perbedaan pasti terjadi, keinginan yang berbeda pasti terjadi. Itu sangat manusiawi. Apalagi di zaman ini, kita semua berkeinginan menjadi spotlight, menjadi orang yang paling utama di dalam hal apapun. Tetapi kalau kita menerima kasih Tuhan, segala sesuatunya akan bisa kita jalankan dengan damai dan sejahtera. Tuhan memberkati kedua keluarga besar, si Tompul dan Tuang Menalu, dan kita secara bersama-sama mendoakan kedua mempelai ini agar mereka menjadi keluarga bahagia, keluarga yang setia dan mengabdi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Mulia, kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kedua anak ini datang ke hadapan-Mu dengan sebuah kerinduan agar berkat-Mu turun atas mereka ketika mereka memulai rumah tangga yang baru, keluarga yang baru. Biarlah kiranya tekad dari kedua anak-Mu ini, Bintang Yosua Charles Sitompul ini, dengan Esra Duga Boru Buang Menalu ini, mereka sungguh-sungguh ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa, berkenanlah ya Tuhan, menumbuh kembangkan kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang penuh pengorbanan bertumbuh di dalam diri mereka, supaya mereka tangguh dalam menghadapi kehidupan ini dengan sabar, tangguh menghadapi kehidupan ini dengan murah hati, sehingga mereka terhindar dari kecemburuan, dari kemegahan diri, dan dari kesombongan. Tetapi mereka menyatu sebagai anak Tuhan yang dihidupi oleh kasih yang sempurna. Kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan memimpin keluarga mereka kelak dari hari ke hari di dalam kesetiaan kepada Yesus Kristus, supaya kesetiaan di antara mereka berdua boleh terpelihara. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberkati menjadi keluarga yang melahirkan generasi yang baru juga kelak dalam rumah tangga mereka. Dan kami berdoa untuk keluarga besar Sitompul dan keluarga besar Buang Menalu yang akan melanjutkan acara ini di dalam acara adat. Biarlah Tuhan yang berkenan memelihara hidup mereka, supaya ikatan kasih terjalin di antara kedua keluarga besar ini, dan setiap orang yang hadir dan berperan serta dalam acara pernikahan anakmu ini mendapatkan berkat dan sukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Hamba menyerahkan Bintang dan Esra ini ke dalam tangan-Mu, karena hamba tahu mereka adalah milik-Mu yang Engkau kasihi, menjadi pewaris dari kerajaan-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Segala
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, terutama saudara kalian berdua bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Sebab itu dengarlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria bintang Yosua Charles Tompul, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Esraluga Boruboang Manalu menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Esraluga Boruboang Manalu yang telah dipilih saudara bintang Yosua Charlie Sitompul menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki bintang Yosua Charles Tompul ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segenap kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji
bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu kelak apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas. Jawabnya, saya adalah hamba Allah yang membawa firman-Nya kepadamu di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam perjalanan pernikahan pasti ada yang tiada guncangan-guncangan. Di sini ada kenang-kenangan dari kuliah kita. Semua permasalahan kita itu ada di sini. Ini jawabannya. Apa sih yang akan kita hadapi? Semua jawabannya ada di sini. Jadi untuk itu, walaupun ada cek ke rumah, jangan keluar. Baca Alkitab. Di sini kuncinya semua. Di sini jawabannya. Apa yang akan kita hadapi? Nah, sekali lagi kita mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Saat mereka sudah menerima berkat dari Tuhan untuk pernikahan mereka hari ini, mereka mau menyampaikan terima kasih kepada orang tua mereka sebagai tanda kasih mereka, sebagai tanda kasih. Mereka tidak bisa membalas kasih ibu dan bapak. Itu memang tidak pernah bisa dibalas oleh seorang anak kasih orang tua. Tetapi biarlah mereka memberikan tanda kasih ini, dan ibu bapak, kedua orang tua boleh menerimanya dengan ikhlas di dalam doa dan berharap kepada Tuhan. Silakan kalian berdoa. Kau sebut namaku, tidak
hati yang menyatu kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.